Ngoras dihita salutna. Saunari hupat tadahon diriku, guaru Paskolan Hatta Sitorus yang SMA Santo Aloysius Sultan Agung Bandung, kala 10 sadaa. Naeng mapatadahon saotik budaya hita halak Batak. Alai di video penjelasanon, hupakema bahasa Indonesia, asa boy sudah mangatusi. Selamat menyaksikan. Kita tahu bahwa semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak juga pengaruh yang berdatangan. Ada pengaruh yang baik maupun pengaruh yang buruk. Terlebih di zaman sekarang ini, pengaruh yang datang dari luar sangat besar yang mengakibatkan budaya-budaya atau kebiasaan yang ada di Indonesia mulai pudar. Contohnya, seperti mengucapkan permisi, maaf, dan terima kasih. Nah, sebenarnya hal itu terlihat simpel atau sepele ya bagi kita, tapi bagi sebagian orang itu memiliki makna yang mendalam. Terlebih, anak muda zaman sekarang sudah mulai ada yang kurang peduli dengan budayanya sendiri. Contohnya, dia tidak bisa atau tidak suka berbahasa daerahnya sendiri, tidak mengenal musik daerahnya sendiri, dan juga budaya daerahnya sudah mulai luntur karena pengaruh modernisasi saat ini. Oleh karena itu, izinkan saya di sini untuk bisa mengenalkan salah satu dari kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia, yaitu budaya Batak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai budaya Batak dan tentunya ingin mengajak teman-teman pemuda Indonesia untuk bisa lebih peduli dengan budayanya sendiri. Nah, yang akan saya bahas pertama di sini adalah etnis Batak. Sebenarnya ada berapa sih etnis Batak itu? Etnis Batak sendiri ada 5. Yaitu yang pertama ada Batak Toba yang berada di Tapanuli, yang kedua Batak Simalungun, yang ketiga Batak Karo, yang keempat Batak Mandailing, dan yang kelima adalah Batak Papak. Nah, setiap etnis Batak ini memiliki bahasa dan juga ciri khas yang berbeda-beda. Tapi pada video kali ini saya akan menjelaskan Batak Toba. Seperti yang sudah kalian lihat, dari tadi saya menggunakan salah satu pakaian adat yang berasal dari Batak. Ini ada salah satu topi adat Batak Toba dan juga ulos yang mungkin sudah kalian ketahui sebelumnya. Nah, kita masuk ke rumah adat. Rumah adat Batak Toba sendiri adalah rumah bolon. Nah, bentuknya itu persegi panjang dan dapat dihuni biasanya 5-6 keluarga. Untuk masuk ke dalam rumah, kita harus menaiki tangga yang terletak di tengah rumah dengan jumlah anak tangga ganjil. Nah, jika orang ini memasuki rumah bolon ini, biasanya atau bukan biasanya, memang harus menundukkan kepala maksudnya agar tidak terbentur pada balok melintang. Hal ini berarti pengunjung harus menghormati sang pemilik rumah. Nah, selanjutnya kita masuk ke pakaian adat. Pakaian adat Sumatera Utara khas Batak Toba ini terbuat dari kain ulos atau kain tenun tradisional, mulai dari bagian atas sampai bawah. Nah, pakaian adat pria sendiri, bagian atas itu disebut ampe-ampe, dan bagian bawah disebut singkot. Sementara untuk perempuan, bagian atas berupa hoba-hoba, dan bagian bawah adalah haen. Nah, bagi orang-orang Batak Toba, ulos memiliki arti khusus. Jenisnya pun ada banyak, sesuai dengan maknanya masing-masing. Misalnya saja ulos ragiotan digunakan untuk pesta sukacita, dan banyak jenis lainnya. Ulos juga bukan berarti menyembah nenek moyang, tapi ulos juga memiliki makna untuk menutupi dan menghangatkan tubuh, serta doa dari orang yang kita tuakan. Selanjutnya ada tarian adat yaitu tortor. Nah, kata tortor sendiri berasal dari suara hentakan kaki para penari ketika mereka tampil di papan rumah suku Batak pada zaman dahulu. Tortor sendiri merupakan tarian adat yang memiliki banyak makna. Biasanya dilakukan ketika upacara-upacara adat seperti pernikahan, menyambut tamu, pesta, dan kematian. Ada beberapa jenis tarian tortor seperti tortor Pangurason, tortor Sipitu, dan tortor Tunggal Panaluan. Setelah dari tarian adat, biasanya orang yang menortor itu sambil diiringi musik. Jadi orang yang menortor itu tidak jauh dari alat musik. Nah, suku Batak sendiri memiliki beberapa alat musik, bahkan banyak. Nah, contohnya seperti ada tagading, gondang, serune, ogung, dan masih banyak lagi. Setelah kalian mendengar kekayaan budaya yang dimiliki budaya Batak juga memiliki keberagaman kuliner. Contohnya seperti arsik, saksang, mie goma,
Ya untuk saksang dan mie gomak ini non halal, tapi tenang aja, masih banyak beragam kuliner makanan khas Batak yang dapat kalian coba. Selain keberagaman kuliner, Sumatera Utara juga menyimpan tempat-tempat wisata yang tidak kalah indah. Contohnya seperti Danau Toba, Pusuk Buhit yang berada di Samosir, dan sebagainya. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa sih tempatnya, bisa langsung kalian kunjungi saja karena di Sumatera Utara ini masih banyak ya tempat wisata yang wajib kalian kunjungi. Nah, jadi itulah penjelasan singkat mengenai budaya Batak, terutama budaya Batak Toba. Sebelum saya menutup video ini, saya akan menyanyikan satu bait lagu untuk teman-teman sekalian. Hamua kadongan na tinggal di kota, janganlah malu jadi orang Batak. Hamua ledongan si dongan magodang, unang mailah hita marhata Batak. Jadi buat teman-teman pemuda Batak, jangan malu jadi orang Batak dan jangan malu berbahasa Batak. Terlebih buat teman-teman yang memiliki kekayaan budayanya sendiri, jangan lupa dilestarikan ya, karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi? Horas!